Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya petualang dari Bali, Ngurah Santika. Kali ini akan saya bahas sedikit tentang apa saja sebenarnya pantangan-pantangan dari memelihara SRDC ya teman-teman. Oke, langsung saja akan saya bahas. Dari yang pertama adalah kita tentunya memelihara SRDC itu ada gampangnya, ada susahnya ya teman-teman. Susahnya apa? Disinilah pantangan-pantangannya yang akan saya bahas supaya SRDC teman-teman tidak malas bunyi atau tidak bunyi sama sekali ya. Oke, bagi yang baru ikutan gabung jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Oke, bagi teman-teman yang mau bahan, ini banyak sekali bahan. Ada yang lolohan, ada yang mandiri basah, mandiri kering, ada bahan super, ada. Nanti bisa tanya-tanya di WA 085 792 347786. Khusus dulu untuk yang wilayah Bali ya teman-teman, karena saya belum pernah ngirim-ngirim. Alasannya karena stoknya tidak pernah banyak ya, jadi ngirim itu tanggung sekali, saya di stok sedikit ya teman-teman. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah kalau kita memelihara SRDC lebih dari satu, pantangan yang harus dihindari adalah satu, jangan sekali-sekali menaruh SRDC itu berdekatan. Berdekatan dalam artian dia saling lihat ya teman-teman. Jangan saling lihat, intinya kalau kita tidak punya tempat, harus dia dekat, anggap 3 meter, jaraknya 2 meter, 3 meter, bisa teman-teman. Yang penting salah satu dari SRDC itu harus dikerodong. Pokoknya jangan sampai dia saling lihat ya teman-teman. Kenapa? Kalau SRDC itu saling lihat, itu sama dengan, mungkin bagi peternak-peternak mengerti itu, seperti kita membuat dia berteman atau dia berjodoh ya teman-teman. Kalau kita dekatkan terus, maka gaya tarung tidak akan ada teman-teman. Fighter tidak akan pernah keluar dari SRDC itu, karena dia SRDC itu sesamanya itu dia anggap sudah berteman ya. Sama seperti SRDC di alam liar jadinya. Sangat sering kita jumpai SRDC itu berduaan, tapi dia sama-sama jantan. Saya karena pengalaman mikat, turun 3, ternyata jantan ketiganya, yang betina hanya 1 di atas, tapi dia tidak narung kalau sesama dia. Itu karena SRDC-nya berteman ya. Jadi pantangan yang pertama adalah jangan sampai saling lihat SRDC-nya itu teman-teman, sesama SRDC. Oke, terus yang kedua adalah di pemberian EF ya teman-teman. Pemberian EF ini sangat rawan, sangat rentan, karena banyak sekali di kalangan pemula khususnya dikasih EF, anggap settingan jangkrik 4 pagi, 4 sore, terus ulat Hongkong dikasih 5 atau 6. Oh, belum bunyi. Ternyata ditambah lagi teman-teman, tambah lagi jangkrik, kemungkinan kita kasih 10 mungkin dia mau bunyi ya. Ternyata dikasih 10 tidak mau bunyi, tambah lagi dikasih 12 tidak mau bunyi. Seperti itu teman-teman. Itu adalah kelebihan EF ya teman-teman. Jangan sampai kelebihan EF dan kekurangan EF. Kalau kekurangan EF, nanti dia fighter tidak akan keluar, birahi tidak akan keluar. Di sana membuat juga burung SRDC tidak akan bunyi. Biarpun bunyi, dia palingan di malam hari atau pagi hari, itu aja ya teman-teman. Itu untuk pemberian EF, jangan sampai kurang, jangan sampai berlebihan. Bagusnya seperti apa? Kalau saya itu ya teman-teman, kalau burung sudah mulai bunyi-bunyi itu, anggaplah umur 5 bulan, itu saya kasih EF itu 3-4 aja, tergantung body burung. Kalau body burungnya besar, gede, saya kasih 4 pagi, 4 sore. Untuk ulat Hongkong 3 hari sekali ya teman-teman.
3 hari sekali, pagi 5, sore 5. Di pemberian ulat Hongkong yang triknya itu tetap kita kasih seperti biasa 4-4 ya. Itu settingan saya. Untuk burungnya ya, untuk sampai sekarang sih tidak ada yang males bunyi, semua bunyi dan mau stabil ya teman-teman. Nah, itu yang kedua untuk pemberian IF-nya ya teman-teman. Terus yang ketiga untuk ngecas atau ngetrack burungnya, itu jangan sampai berlebihan ya teman-teman. Yang saya artikan berlebihan itu setiap hari atau 2 hari sekali itu dicas. Itu sama seperti yang saya tadi bilang, kalau sudah setiap hari atau 2 hari sekali dia ketemu, dia tidak akan galak lagi. Memang pas pertama kita cas, kita track, dia memang galak, akan galak. Terus hari berikutnya kita cas, dia tidak akan mau lagi seperti hari pertama. Dia tidak akan narung teman-teman. Nah, itu yang ketiga ya teman-teman. Terus yang keempat yang perlu dihindari adalah gininya teman-teman, mental burung ini. Kita mau ngelatih mental burung ini yang saya paling sarankan ya teman-teman, jangan sampai kita ngetrack, ngecas burung sama yang umurnya sudah jauh lebih dewasa. Kita cari yang seumuran aja teman-teman. Kalau burung kita 5 bulan sampai 7 bulan itu kita cari yang seumuran segitu aja teman-teman. Jangan cari musuh yang 1,5 tahun sampai 2 tahun. Hari pertama memang dia akan melawan teman-teman. Dia akan melawan. Terus nanti kita coba lihat, kalau seperti itu nanti burung teman-teman akan kalah mental dan menjadi tidak akan bunyi ya teman-teman. Itu sangat perlu dihindari dalam memelihara SRDC ya. Itu yang keempat. Terus pantangan yang kelima, sebenarnya pantangan yang kelima ini tidak disebut pantangan ya, tapi saya kasih saran aja. Burung SRDC kalau sudah mau gacor, itu dia pasti akan bunyi dulu pagi dan malam. Pagi dan malam kalau sudah dia bunyi itu, sudah rajin bunyi, itu kita sudah siap menggacorkan SRDC tersebut. Pagi, siang, malam kita harus buat gacor itu. Caranya kan sudah saya bahas di video sebelumnya. Caranya bagaimana? Untuk caranya itu 3 hari aja sudah bisa. Kalau udah ciri-ciri SRDC teman-teman seperti itu, 3 hari sudah bisa gacor sebenarnya ya teman-teman. Terus apalagi pantangannya ini ada lagi satu, yaitu jangan sering memindah-mindahkan tempat SRDC itu teman-teman. Anggap kita naruh di sini gantung tiap hari ya, gantung. Terus besoknya pindah di sana, besoknya lagi pindah di sini. Itu bukan stres ya teman-teman burungnya, tapi begitulah dia tidak akan rajin bunyi, karena dia begitu kita pindahkan dia mengenal lagi seperti di tempat lain. Ini jadinya seperti kita baru beli dari tempat lain, dia tidak akan bunyi dulu, penyesuaian dulu 3 hari, nanti baru akan keluar bunyinya. Itu jangan ya teman-teman, jangan dipindah-pindahkan. Oke, terus ini pantangan lagi satu, banyak sekali yang menanyakan apakah boleh SRDC itu bersanding dengan burung-burung besar seperti murai, cak ijo, jalak suren, jalak kebo, apalagi banyak pokoknya, kacer. Itu saya sarankan jangan ya teman-teman. Kenapa? Karena apalagi burungnya itu sesama fighter,
tentu saja akan mempengaruhi mental dari burung kita. Kalau kita punya yang sudah umur 1,5 tahun terus mentalnya sudah bagus, ya sih tidak masalah kalau ditaruh di dekat-dekat burung itu, tapi tetap aja akan mempengaruhi, salah satu burung itu akan kalah mental. Itu saya sarankan jangan ya teman-teman. Biarpun kita sudah namanya sudah memelihara burung itu, apakah jalak suren atau apa, bang suaranya begitu keras atau murai, ya minimal kita jauhkan tempatnya, paling enggak 10 meteran, 10 meter. Dan itu pun kalau masih dia saling lihat, itu jangan ya, rodong salah satu, atau kalau bagusnya sih biar ada penghalang apa gitu, pokoknya dia tidak saling lihat. Kalau dari suara aja sih tidak masalah ya teman-teman. Itu banyak sekali teman-teman subscriber yang menanyakan, bagaimana kalau saya melihara burung seperti ini, burung ini. Itu jangan ya teman-teman didekatkan, itu sangat bahaya bagi burung SRDC teman-teman. Ini yang paling susah diatasi adalah burung kita kalah mental dan menjadi ngembung teman-teman. Itu memang susah diatasi. Memang sih kalau saya bisa, itu udah biasa mengatasi seperti itu, nanti akan saya bahas di video berikutnya. Makanya teman-teman ingat subscribe dulu channel saya, nanti akan saya bahas di video berikutnya ya teman-teman, cara mengatasi burung yang kalah mental. Itu kadung burung teman-teman sudah kalah mental, bagaimana caranya ya akan saya bahas di video berikutnya. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Salam petualang dari Bali.